Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mama Jiju di sini. Jangan bosan ya teman-teman kalau lihat aku setiap hari. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini aku mau pas pengalamanku masalah saraf kejepit. Siapa yang kena saraf kejepit seperti saya? Nih, dulu bayangin, sedihnya bukan main. Setiap hari aku nggak bisa kemana-mana. Aku setiap hari tidur di kamar tidur terus, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Aku bisanya nangis setiap hari guys. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Udah pakai alternatif, pakai herbal, pakai berobat di rumah sakit, tetap aja nggak sembuh-sembuh guys. Sampai 2 tahun, bayangin. Sedihnya bukan main. Aku kira aku nggak bisa jalan selamanya guys. Ternyata alhamdulillah Allah masih sayang sama saya. Ternyata aku bisa sembuh total sekarang. Alhamdulillah aku udah bisa jalan, aku udah bisa berdiri lagi, aku bisa normal seperti dulu lagi. Ceritanya guys, waktu itu saya jatuh dari motor sama suami udah 3 tahun yang lalu. Namun anehnya pas udah 3 tahun yang lalu tadinya motor nggak apa-apa, tiba-tiba lumpuh, lama-kelamaan lumpuh. Nah, aku bingung kan, loh kenapa aku nggak sakit kok bisa lumpuh. Jadi aku langsung ke dokter. Pas ke dokter saya cerita, dok ini kok kenapa kaki saya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Kata dokternya, tadinya kenapa bu? Ibu habis jatuh tak? Enggak, saya nggak jatuh kok dok. Terus dokter ngomong, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan sampai 10 tahun yang lalu juga bisa bu, akibat benturan ini bisa kena saraf kejepit. Wow, kata saya tuh, gitu ya dok. Tadi ibu lagi ngapain? Saya lagi nyapu dok. Tiba-tiba saya nggak bisa berdiri. Coba diinget-inget, ibu, ini ibu dulu pernah jatuh nggak? Terus aku sampai bingung kapan ya aku pernah jatuh. Saya sampai lupa. Pas saya ingat, oh iya dok, saya baru ingat 3 tahun yang lalu aku pernah jatuh di motor sama suami. Kata dokternya, oh pantesan ini ibu akibat jatuh 3 tahun yang lalu, jadi ibu kena saraf kejepit. Nah, terus gimana dok? Ya satu-satunya jalan ibu harus operasi supaya ibu bisa jalan lagi. Dilema guys, saya nangis, saya tidak mau dioperasi, saya takut banget. Lalu aku tanya, dok kalau dioperasi apakah bisa sembuh dok? Kata dokter, insya Allah bisa sembuh, namun ada efek sampingnya. Kok ada efek sampingnya? Iya, efeknya kalau habis dioperasi, ini kan kondisi orang masing-masing ya bu. Ada yang dioperasi langsung sembuh total, bisa jalan normal. Ada yang dioperasi jalannya nggak normal. Maksudnya gimana dok? Ya cacat bu. Cacat, iya. Cacat gimana maksudnya dok? Ya kalau dioperasi mungkin ibu nanti bisa pincang. Wow, bayangin guys, jalannya pincang. Ya walaupun iya sih bisa berjalan alhamdulillah, tapi kan tetap aja cacat, jalannya pincang. Ya nggak mau kan guys, maunya harus utuh. Udah sakit tetap aja masih cacat. Jadi saya nggak mau. Saya tuh berdebat sama suami. Kata suami saya,
kamu harus nurut sama dokter, harus operasi segera cepet supaya enggak ini apa, enggak lama-lama kayak gini terus-terusan kamu nggak bisa jalan. Dilema guys, saudara-saudara saya juga ngomong cepetan ikuti aturan dokter. Saya berdebat, saya tidak mau, saya ganti lagi ke rumah sakit lain. Aku ganti lagi ke rumah sakit lain, jawabannya kayak gitu juga, harus operasi dan resikonya cacat. Terus aku mau ganti lagi ke rumah sakit lain, kayak gitu lagi, ganti lagi ke rumah sakit lain, kayak gitu lagi, sampai 4 rumah sakit guys, semuanya kayak gitu, harus dioperasi dan ya itulah, tidak normal seperti dulu lagi. Minimal ya 95% cacat. Bayangin guys, cuma 5%-nya kalau selamat nggak cacat. Ya aku bingung kan, jadi aku tetap nggak mau lagi, aku mau berobat pakai alternatif aja. Lalu aku ke tabib, berobat pakai herbal, ke tabib, tetap aja kayak gitu, enggak sembuh. Aku bingung banget, udah putus asa. Alhamdulillah pas aku lagi nangis di jalan, lagi berobat di alternatif itu di tabib, aku di jalan nangis guys. Pas aku lagi nangis, ada seorang bapak-bapak mendekati aku. Bu, apa kok ibu nangis? Air matanya nggak berhenti, menetes terus bu. Lalu aku jawab, iya, ini aku nggak tahu, lumpuh kaki aku sakit banget, aku nggak bisa berdiri, aku nggak bisa jalan. Aku sudah putus asa, harus dioperasi. Namun aku nggak mau, aku pengen sembuh, tapi aku harus bagaimana? Tiba-tiba orang itu baik banget sama aku. Bu, ibu percaya nggak sama aku? Iya pak, percaya. Cepet ibu datang ke rumah sakit Gustati. Maaf ya guys kalau inget masa lalu, aku nangis loh. Aku ingat masa lalu, aku nangis. Kirain aku gak bisa sembuh. Alhamdulillah sekarang aku sembuh. Terima kasih atas memberitahuan orang itu, katanya suruh di Gustati. Alhamdulillah sembuh. Saya langsung datang ke tempat rumah sakit di Solo, Gustati. Kata bapak itu bilang, bu cepetan bu datang ke rumah sakit Gustati, cepetan datang ke rumah sakit Gustati. Insya Allah ibu sembuh. Aku senang. Namun kata suami aku bilang kayak gini, di mana rumah sakitnya? Tidak tahu alamatnya, tidak tahu tempatnya. Kamu sedang keadaannya kayak gini, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, mau ke Solo jauh kayak gitu, nggak tahu tempatnya di mana. Sedangkan dulu guys belum ada HP, waktu itu HP tuh belum ada WA ya, tuh pakainya NS, jadi tidak tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana. Namun Allah itu sayang sama saya. Alhamdulillah waktu itu walaupun ada yang ngasih tahu, tapi dia tidak tahu alamatnya. Cuma dia bilang udah datang aja ke Solo, tempatnya rumah sakit Gustati, gitu aja. Namun aku percaya sama beliau bahwa insya Allah nanti ketemu. Alhamdulillah pagi aku langsung ke sana, muter-muter sampai semalaman aku tidur di mobil. Aku sampai 1 hari full di mobil tidur, muter-muter cari rumah sakit Gustati. Alhamdulillah aku bertanya ke sana ke sini, ketemu. Alhamdulillah
Dulu mah susah kalau cari-cari kayak gitu. Sekarang mah alhamdulillah cepet, tinggal cari di Google ya, langsung deh muncul. Dulu mah nggak ada. Alhamdulillah aku ketemu di rumah sakit Kustati di Solo. Alhamdulillah, pas di situ dokternya baik banget. Aku ngomong, "Dok, aku udah 2 tahun nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Namun dok, aku nggak mau dioperasi. Bisakah sembuh aku seperti semula lagi?" Namun dokter itu senyum dan dia bilang, "Sabar ya Bu, Ibu lagi diuji." Nah, kata dokter, diobatin di sini bisa sembuh, namun dengan doa Ibu dan dari Allah. Semoga Allah memberkati Ibu bisa jalan lagi. Kalau emang Ibu nggak mau dioperasi, ada jalan nomor 2, kata dokter. Apa dok? Kalau emang nanti bisa sembuh, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa sembuh, ya Ibu harus operasi ya Bu. Ibu harus nurut. Kata saya, "Iya dok, aku nurut, asal jangan dioperasi." Kata dokternya, "Baik, jalan nomor 2 yaitu Ibu harus di give." Oh gitu dok, iya, namun sakitnya luar biasa dan sembuhnya lama. Apakah Ibu sanggup menahan sakit setiap hari dan Ibu bisa berobatnya rutin, tidak boleh putus dalam jangka bertahun-tahun? Nanti Ibu bisa berangsur-angsur sembuh lama karena pakainya give itu minimal 2 tahun atau bahkan 2 tahun lebih. Bisakah Ibu bisa berobat sampai selama itu, bisa sabar? Iya dok, aku sabar asalkan tidak dioperasi. Alhamdulillah, dalam jangka waktu bertahun-tahun sampai 3 tahun aku bisa jalan total. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dari Rumah Sakit Kustati. Walaupun tanpa operasi, aku sekarang bisa sembuh total. Aku bisa jalan lagi, bisa normal lagi. Aku bersyukur ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, aku bisa jalan lagi. Makanya teman-teman, sebelum seperti saya nggak bisa jalan kayak gini guys, kita harus cerdik. Kalau jatuh, kita tidak boleh menyepelekan guys. Kalau jatuh, kita harus ronsen biar tahu kita kena nggak saraf ekor belakangnya. Takutnya kayak saya, kena benturan lalu sarafnya kejepit. Jadi mulai sekarang kita harus cerdik. Kalau jatuh, kita harus ronsen. Kata dokter di Rumah Sakit Kustati, kalau kena saraf kejepit itu bisa sembuh asalkan saat baru jatuh langsung di ronsen, atau baru 1 bulan jatuhnya terus berobat. Itu insya Allah bisa sembuh total, tidak ada keluhan sama sekali. Namun kalau udah lama jatuhnya kayak saya, walaupun bisa sembuh tanpa operasi, bisa berjalan lagi normal seperti dulu, ada efek sampingnya guys. Mulai sekarang tuh saya tuh nggak bisa seperti dulu lagi ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Kata dokternya, Ibu Juju harus hindari ngangkat yang berat. Minimal 10 kilo itu jangan diangkat, karena Ibu udah kena saraf kejepit. Walaupun bisa jalan seperti semula lagi, Ibu ini tidak bisa kembali kayak dulu. Tidak bisa, karena apa? Udah kena saraf kejepit. Kalau udah bertahun-tahun tidak bisa sembuh total.
tidak bisa sembuh total seperti semula, ngangkat-ngangkat seperti tidak bisa kembali total semula, ngangkat-ngangkat barang berat itu kuat. Kalau ibu ngangkat-ngangkat yang kata dokternya bisa bahaya dan bisa nanti bisa dioperasi kalau kambuh lagi. Jadi tolong ya dijaga. Jadi guys, kalau kalian kena saraf kejepit terus sembuh bisa jalan, sudah normal lagi, tolong jangan angkat-angkat yang berat-berat ya guys, karena itu tidak boleh. Kita harus menjaga kondisi kita sendiri. Walaupun kelihatannya saya tuh normal, kelihatannya tuh saya tuh sehat, ternyata kalian salah, bahwa aku tuh aslinya tidak bisa berdiri terlalu lama. Walaupun saya sudah bisa jalan nih guys, karena saraf kejepit itu tidak bisa pulih seperti semula, walaupun bisa jalan lagi. Kita tidak bisa berdiri terlalu lama, kita tidak bisa ngangkat-ngangkat yang berat, kita tidak boleh terlalu capek kalau sudah kena saraf kejepit. Makanya guys, kalau kita supaya tahu pas jatuh itu harus dirongsen, biar nanti tidak menyesal kemudian seperti saya. Terima kasih banget beliau yang telah menyarankan aku ke dokter khusus ahli tulang di rumah sakit Kustati. Alhamdulillah saya sekarang sembuh. Beliau tidak mau disebutkan namanya guys. Saya mau tahu, Pak, Bapak namanya siapa? Katanya udah juga. Yang penting ibu sehat aja. Jadi terima kasih banget beliau telah menyarankan ke rumah sakit Kustati. Dan terima kasih banget sama rumah sakit Kustati di Solo telah menyembuhkan saya. Walaupun kata di rumah sakit lain katanya tidak bisa, harus operasi, namun di sini bisa. Alhamdulillah. Guys, siapa yang kena seperti saya, kena saraf kejepit dan sudah lumpuh, nggak bisa jalan, sudah parah, cepetan datang ke rumah sakit Kustati di Solo guys. Rumah sakit swasta, pelayanannya bagus banget, tempatnya juga harum, tidak bau obat, di sana enak banget guys, tidak pengap, dia dokternya juga ramah, baik banget, pekerjanya juga baik banget guys, di sana baik-baik banget guys, di tempat Solo I love you. Di situ tuh masyarakatnya juga baik-baik banget. Waktu saya datang ke tempat rumah sakit di Solo, di Kustati itu guys, bayangkan aku kan nggak bisa berdiri terlalu lama, namun di sana alhamdulillah di sana orangnya baik-baik. Yang sudah duduk pada berdiri untuk menyarankan aku duduk supaya ibu tidak sakit. Jujur ya, kalau di tempat aku di sini, di rumah sakit, di tempat aku di sini, kalau berobat di situ nggak ada tempat duduk, yang lain cuek-cuek aja. Tapi di Solo di sana baik banget guys. Kalau dalam keadaan sakitnya parah itu mereka suruh duduk dan mereka berdiri, silakan duduk. Kata saya terima kasih karena ibu sudah berbagi tempat duduk. Mereka yang berdiri guys, aku yang duduk. Bayangkan
1001 yang kayak gitu. Di Solo itu Masya Allah masyarakatnya orangnya baik-baik banget. Piu, di sana orangnya baik-baik banget. Jadi cepetan buruan guys datang ke rumah sakit Kustati kalau kena saraf kejepit ali tulang. Di situ baik banget guys, aku bisa sembuh total, merdeka. Alhamdulillah, aku muji syukur. Kalau ingat waktu-waktu dulu saya tuh suka nangis setiap hari. Sekarang alhamdulillah aku bisa jalan lagi. Hai teman-teman, kalau kita diberi kesehatan, kita itu harus bersyukur kepada Allah. Karena waktu pas sakit pasti kalian ingat, ya Allah ampunilah dosa aku, panjangkanlah umurnya, maafkan atas kesalahan-kesalahan, maafkan atas salah-salahku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Pasti ingat semua atas dosa-dosa kita. Makanya pas kita lagi sehat harus ingat Allah juga, benar enggak? Udah segitu aja ya guys, aku berbagi pengalamanku. Aku lumpuh sampai 2 tahun akibat kena saraf kejepit. Cepetan berobat di rumah sakit Kustati, makasih. Segitu aja ya buat pengalamanku. Semoga kalian bisa sembuh total kayak aku yang kena saraf kejepit. Cepetan datang ke Kustati ya teman-teman. Udahlah kayak gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.